ini diorama 2. Kita di sini diperkenalkan oleh berbagai koleksi foto-foto ya kegiatan TNI khususnya Angkatan Darat. Jadi TNI Angkatan Darat itu siap dan bersedia ditempatkan di mana saja mereka bertugas ya. Jadi khususnya Kodam 6 Mula Warman ya. Dulu tadi sudah diceritakan oleh Bapak Ilham, yaitu dulu namanya Kodam 6 Tanjung Pura, berubah menjadi Kodam 6 Mula Warman sejak periode 2010 ya. Nah, di sini perjalanan TNI Angkatan Darat khususnya dari wilayah Kodam 6 Mula Warman itu terdiri dari bermacam-macam satuan ya. Ada yang dari Raider 600 Raider ya, kavaleri ya, kemudian Arhanud dan sebagainya di wilayah Kodam Mula Warman, antara wilayahnya adalah antara Kaltim, Kaltara dan Kalsel. Ini di bawah naungan Kodam 6 Mula Warman. Dari 3 wilayah inilah Kodam 6 mempunyai wilayah yang dipimpin oleh Panglima kita khususnya. Ya. Dan Kalimantan Tengah dan Barat itu wilayahnya adalah Kalimantan Kodam 12 Tanjung Pura sekarang ya. Baik, kemudian di sini ada beberapa contoh koleksi ya, miniaturnya. Jadi TNI Angkatan Darat itu mempunyai salah satu armadanya adalah mobil tank ini seperti ini ya. Ya. Kalau Angkatan Laut mempunyai apa? Di antaranya kapal perang seperti ini, contoh saja ya miniaturnya. Kalau Angkatan Udara punya armadanya mobil ini pesawat tempur ini ya, F-16 atau Sukhoi ya. Ini milik Angkatan Udara. Termasuk heli ini, heli juga Angkatan Darat juga punya ya, heli seperti ini ya. Kita ada latihannya itu ya, khususnya Angkatan Darat. Kemudian di sini ada contoh diorama perjalanan TNI kita yang periode tahun 1967 itu pernah ya berperang dengan beberapa di mana pemberontak ya, dulu ada PKI ya pernah menguasai wilayah Indonesia. Tapi disinilah TNI tugasnya berusaha ya menyelesaikan urusan-urusan tentang pemberontak yang di wilayah Kalimantan. Kemudian TNI juga siap ditempatkan di mana saja, dalam arti kata di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu berapa ribu pulau? Ada yang tahu nggak tadi? Berapa? 18.000, kebanyakan sedikit. 17.000 pulau ya. Nah, dari sekian pulau Indonesia inilah TNI siap ditugaskan di mana saja. Baik dari Sabang sampai Merauke, ada yang di Aceh, di Ambon, di Papua, ya. Tidak kalah pentingnya adalah di wilayah Kalimantan, ini antara Malaysia dan Indonesia ini ada patok perbatasannya di sini ya. Inilah ya, jadi tugas fungsi TNI itu mengamankan wilayah negara kita ya. Inilah ya, jadi harus kita jaga ini. Ini setiap tahun selalu berganti ini petugasnya di sini ya. Nah, patok perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ini ya, harus diamankan. Pernah terjadi pergeseran ini patok ini, karena apa? Mungkin karena pernah lengah kita pada saat itu ya. Nah, sekarang kita tertibkan lagi ya. Baik, selanjutnya nanti kita lanjut kepada Bapak Ilham di sini ya. Beliau akan menjelaskan tentang senjata-senjata yang ada di wilayah kita atau di museum kita. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Jelas? Oke. Silakan. Biar masuk ke HP ya. Itu aja, di situ aja nggak apa-apa. Saya nanti dari sini aja, biar enak saya buat. Masuk aja sini semua. Ya. Memang panas tempatnya. Jangan diinjak ya nak ya, di samping-sampingnya boleh ya. Gak apa-apa, sambil lihat. Nanti mau ambil dulu. Ya. Ya baik adik-adik, saya minta perhatian sebentar ya. Nah ini kita masuk ke ruangan ketiga. Di sini berisikan koleksi senjata, baik senjata yang tradisional maupun senjata modern. Nah, jadi ada 2 jenis. Di sini yang kita tampilin di sini yang punya nilai sejarah semua. Saya mulai dari yang senjata yang ada di dinding. Itu adalah senjata pemberian atau hibah pada tokoh-tokoh adat yang ada di wilayah Kalimantan. Yang di sebelah sana, yang di dinding itu adalah
sumpit, tombak, kemudian perisai, mandau, tameng, dan juga samurai. Ini adalah hibah dari Bapak Pangdam Majen TNI Tono Suratman tahun 2008. Ini adalah senjata khas dari Dayak, di mana suku yang ada yang mendiami wilayah kita di wilayah Kalimantan. Dan kemudian yang ada di bawah itu, yang ada di tempat mana itu adalah senjata yang punya ada 2 jenis. Yang satu ada kaliber berat, kemudian ada kaliber sedang. Itu senjata yang pernah digunakan oleh negara yang bertikai, yaitu Perang Dunia Kedua tahun 1940-an, 42 dan 45. Ya, jadi kita tampilkan di sini bagaimana untuk dipelajari bagaimana, karena apa? Perang itu akan memberikan efek di wilayah yang terjadi. Jadi Kalimantan ini adalah tempat kesatuan antara Jepang dan juga sekutu. Untuk apa? Untuk mengambil sumber daya alam kita, minyak. Minyak itu adalah bahan bakar utama untuk perang. Jadi senjata-senjata ini adalah senjata yang digunakan. Kemudian yang di lemari ini adalah senjata hasil rampasan perang. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Suryono, di foto-foto itu ini adalah senjata-senjata yang dirampas oleh pemberontak. Sebagian besar dari timur-timur. Jadi tentara yang ada di Kalimantan ini dikirim ke timur-timur untuk membersihkan pemberontak itu sendiri, dan ini adalah hasil-hasilnya. Kemudian yang satu ini, yang besar ini adalah munisi meriam kaliber 105 yang digunakan oleh Batalion Artileri Medan di Tenggarong dan juga di Berau. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, Mbak? Ini alatnya yang asli dari zaman dulu atau replikanya? Yang ini semua asli, Mbak. Kecuali yang ini satu. Yang ini sebenarnya asli tapi dibagusin hasilnya, cuma ditambah. Tapi kalau ini semuanya asli. Asli dari tahun 1960 sampai 1970-an. Ya, di bawah itu adalah ranjau anti tank dan juga ranjau anti personil, kemudian ada granat. Ini namanya apa? Flamethrower, senjata penyembur api. Kemudian ada munisinya kaliber 12,7. Di atas ini adalah senjata stand. Semua ini sudah tidak diproduksi namun digunakan pada saat perang itu. Kalau misalnya digunakan lagi? Kalau kita kan punya ini ya, sumber daya manusia yang canggih lah, tukang bubut bisa membubut. Jadi kalau memang bisa diperbaiki kamarnya, di dalamnya itu tempat pelatuk munisinya, bisa lagi. Iya, gitu Mbak. Yang mau nanya lagi ada? Yang mana itu? Yang senjata tradisional. Ya ini tergantung ininya, tapi ini semua asli. Yang mandau. Sumpit, mandau, kemudian tameng, kemudian apa namanya nih? Kalau mandau ini dari Kalimantan Tengah, tapi asli. Jadi kami setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dibuka, dibersihkan. Yang gede ini tadi apa, Pak? Yang ini mandau dari Kalimantan Selatan. Ya. Ini ukurannya 3,8 meter. Tahun 2020 pernah masuk museum rekor. Tapi sekarang ada yang lebih besar, jadi udah istilahnya kalah lah, sudah nggak museum rekor lagi. Begitu. Ya. Nah ini, oh ya, saya lupa satu lagi. Nah ini adalah senjata ringan, senjata senapan serbu yang pernah digunakan pada saat, kalau yang ini pernah digunakan pada saat perang di Aceh, GAM. Yang bawah ini juga ada beberapa juga, ini operasi di Timur-Timur memberantas kreatilin. Kalau yang ini digunakan oleh Batalion 611 di Samarinda. Ini di tahun 1987. Dipergunakan di Timur-Timur juga. Seperti itu. Oh iya, saya lupa memberitahu. Ini pernah digunakan, ini kena percikan peluru, apa sih percikan peluru namanya ya bahasanya? Rekoset, kalau kami bilangnya rekoset. Nah, oh iya, itu yang di bawah situ, di situ ada helm kan satu. Helm itu digunakan oleh prajuritnya gugur pada saat melaksanakan tugas operasi. Itu. Yang mau tanyakan lagi ada? Adik-adik? Apa? Shellnya ini Mana? high eksplosif atau apa? Ini. Ya. Jadi ada beberapa jenis ya, HE, high explosive dengan H. Ya ini memang
bagus pertanyaan ini. Jadi dia ada beberapa jenis. H ini dia tergantung daya ledaknya dan juga daya lontarnya. Kalau ini yang H. Yang H itu apa, Pak? H itu hanya high aja. Jadi dia apa ya? Tergantung ini ya sih musuhnya sih. Enggak ada. Kalau ini tidak untuk infanteri. Jadi dia kalau ini dia tetap sifatnya untuk menghancurkan kelompok. Jadi misalnya ada bunker atau ada markas atau ada apa instalasi, nah itu yang dihancurkan. Kalau untuk nembak orang ya kena HAM karena kan terlalu sadis kan, masa orang kayak kita kena beginian ya hilang kan bahasanya gitu. Bukan hancur lagi, hilang orangnya. Kalau yang buat perorangan yang kayak gini, tembakan yang gini, yang senapan serbu. Kalau yang ini kayak paling gede itu buat apa? Kalau yang ini sih dari keterangan yang saya dapat sih dari suku Dayak itu hanya pajangan aja, Mbak. Tidak untuk dipakai. Enggak, tidak. Yang dipakai untuk ini sih yang kecil ini. Yang biasanya dipakai suku Dayak itu kan. Biasanya buat upacara-upacara apa ritual adat lah biasanya kan keluar dia. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Ya, yang mau tanya lagi ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ya. Ayo. Ya. Itunya mana? Itunya mana? Tandunya mana tandu? Di pojok. Ya baik adik-adik, kita lanjut ke ruangan keempat ini. Nah jadi tentara itu bukan hanya bersinggungan dengan senjata, jadi tentara juga memakai alat musik, kemudian ada alat kesehatannya juga, kemudian ada alat komunikasinya juga. Jadi di militer kami ini ada yang namanya upacara baik itu upacara penyambutan satuan tugas maupun upacara penerimaan, dan juga ada upacara pemakaman. Jadi ini adalah alat-alat yang pernah digunakan untuk upacara-upacara tersebut. Sebagian besar dipergunakan nih sebagian besarnya pada saat melaksanakan upacara pemakaman prajurit pada saat setelah melaksanakan tugas operasi. Kemudian yang ada di vitrin kaca itu adalah alat kesehatan. Alat kesehatan yang digunakan oleh Kesehatan Kodam Tanjung Pura, Kodam 6 Tanjung Pura tahun 1970-an. Itu di sebelah kiri itu ada timbangan, kemudian ada ventilator mekanik, kemudian ada squidnya atau jarum suntik, sama ada pengaduk obat. Nah, yang di meja ini adalah radio. Di pojok, dari mulai pojok itu apa namanya stasiun penerimanya sama dengan ini sentral telepon. Kemudian yang dipergunakan untuk masing-masing prajurit itu tingkat peleton ini adalah radio perorangan. Jadi satu peleton itu ada namanya caraka, atau kalau sekarang bahasanya apa ya, kalau di kantor itu kayak sekretaris atau ajudannya lah. Ajudan itu yang membawa ini. Setiap komandan peletonnya itu dilayani oleh radio-radio ini untuk menghubungkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain di dalam hutan. Jadi kita kalau pada saat melaksanakan operasi di hutan ataupun latihan itu tidak menggunakan handphone, tapi menggunakan radio. Karena kalau handphone, yakin dan percaya tidak ada sinyal. Jadi menggunakan ini. Sampai di sini ada yang tanyakan, adik-adik? Itu Apa tuh? radionya itu radiusnya sampai berapa? Radiusnya? Ya. Tergantung. Jadi kebanyakan sih ya rata-rata radius 10 km. Jadi 10 km itu bukan 10 km kayak kita ya. Jadi kan hitungannya dia tegak lurus. Mungkin ada lereng atau jurang atau bukit itu tidak terhitung kita jalan, tidak. Jadi dia hitungannya potong kompas 10 km. Jadi dia radius bulat. Seperti itu. 10 kilo. Jadi ya lumayan jauh lah. Dan untuk komunikasi sendiri ada sandi-sandi kata-katanya juga. Misalnya contohnya
kelompok 1 elang, kelompok 2 apa macan, nah gitu seperti itu. Jadi tidak menggunakan kelompok 1 kayak saya misalnya kan, nama saya Ilham. Jadi pada saat ngomong itu bukan Ilham, I-nya itu misalnya I India, L-nya itu apa Lombok. Jadi ada kata-kata sendiri. Jadi tidak menggunakan bahasa apa ya, bahasa kita sehari-hari. Jadi ada kata-kata yang supaya tidak diketahui musuh seperti itu. Ada tanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya ke ruangan selanjutnya. Oh ya, ini satu lagi. Ini adalah beberapa pangkat-pangkat lah, dari mulai prajurit sampai dengan jenderal. Oh ya, sekedar pengetahuan yang bawah ini adalah prajurit dari mulai Prada sampai dengan Kopka ya. Ini tingkat pelaksana. Kalau di PNS ya istilahnya golongan 1 lah. Seperti itu. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, kalau ini bukan golongan lagi sih, beda dia sudah. Karena bintang kan jenderal seperti itu. Ya Pak, mari. Nah, ini mohon maaf belum jadi, masih proses. Masih proses. Ayo ambil sikap Ayo di sini. Ikhwannya di sini semua. Nah. Ayo. Ada ininya. Masih proses belum jadi. Proses. Tapi kalian bisa melihat itulah zaman dulu ya. Tentara nasional kita berjuang untuk negara kita. Nah, disampaikan ini. Ayo sini nah. dipenuhin aja dulu. Dengarkan dulu. Ya baik, ini kita masuk ke ruangan kelima. Ini mohon maaf ya adik-adik belum jadi, ini masih proses pembuat. Tapi ini saya sampaikan aja lah, nggak masalah kan. Jadi di sini ada 5 diorama ya. Diorama pertama ini adalah pengibaran bendera pertama kali di wilayah Kalimantan, tepatnya di Desa Nenang. Yang dari Penajam ada nggak? PPU. Nah, jadi pertama kali pengibaran bendera di situ di wilayah Kalimantan itu adalah di Nenang, di Penajam seperti itu. Kemudian ini adalah diorama yang mengisahkan tentang sabotase oleh pahlawan kita lah, prajurit dan rakyat. Jadi di sini di Samarinda Seberang itu ada dulu tahun 50-an itu ada gudang rotan. Itu gudang rotan terbesar di wilayah sinilah. Punyanya Belanda, namanya Nigeo. Itu hasil rotan di sumber daya alam kita tuh diekspor langsung ke Belanda sana. Jadi untuk melumpuhkan ekonomi dari Belanda itu sendiri, pejuang ini membakar. Jadi ini dia dibarkan ada di sungai pinggiran Sungai Mahakam. Gudangnya ada di pinggir. Kemudian dibakar, mereka kembali lagi ke Tenggarong. Ini adalah Gerakan Rakyat Kutai. Nama organisasinya Gerakan Rakyat Kutai, seperti itu. Kemudian yang sebelah sini ini adalah penghadangan pasukan Belanda oleh pejuang-pejuang kita di Gunung Malang. Yang rumahnya di Gunung Malang ada. Jadi Gunung Malang nggak ya dulu kayak gitu ya, masih hutan-hutan bambu. Nah, jadi di situ ada penghadangan, ada dua pasukan Belanda yang tewas pada saat penghadangan itu. Ya zaman dulu kan namanya udah membunuh tentara tuh udah hebat banget kan. Gimana caranya aku bisa membunuh kan? Hanya dengan peralatan seadanya. Kemudian mereka merebut senjatanya. Nah yang di tengah-tengah ini diorama ini adalah penangkapan Letko Noto Sunardi di Penajam. Jadi Letko Noto Sunardi itu sebenarnya zaman dulu itu dia tidak diketahui dia tentara, dia menyusup dari Jawa untuk membangkitkan nasionalisme di sini di wilayah Pasir ya. Di Long Ikis tepatnya. Jadi Belanda mengetahui kemudian mencoba mengulik keterangan dari para masyarakat di situ. Jadi ini digambarkan pasukan Belanda yang memeras ataupun mengulik keterangan dari para pejuang-pejuang kita untuk mengetahui di mana posisi Letko Noto Sunardi tersebut. Jadi sampai mereka disiksa, ada juga yang dibunuh seperti itu.
Kemudian ini di tahun 1950 yang sebelah kanan saya ini diorama ini adalah peresmian tentara di Samarinda. Dulu ada namanya Batalion G, Batalion 16. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ada lihat sekarang di atas ini adalah lambang-lambang satuan di wilayah kita, di wilayah Kodam 6 Mula Warman, tepatnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Utara. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suryono tadi, ada beberapa kecabangan dari mulai infanteri, cavalry, armet, dan seterusnya sampai dengan banmin. Yang mau ditanyakan ada adik-adik? Kira-kira? Nah, ini yang besar-besar ini adalah tunggul ataupun bendera. Jadi bendera kita itu ada namanya tunggul, ada namanya pataka. Kalau pataka itu untuk setingkat kodam, kalau tunggul batalion. Kalau untuk korem 2 aja. Ini namanya plakat lambang satuan, Dek. Dari mulai ini kodam 6, kemudian ada cavalry, ada batalion infanteri, armet, arhanud, dan lain-lain. Semuanya ini adalah satuan yang ada di wilayah kita. Jadi wilayah kita ini diamankan oleh satuan-satuan ini semua. Tempatnya ada di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, di Banjarbaru, ada yang di Samarinda, kemudian ada di Tenggarong, sampai ke Berau sana. Yang mau tanyakan lagi ada? Ya baik, kalau tidak ada kita lanjut yuk. Selesai sudah ini. Ini ruangannya yang ini terlalu kecil. Udahlah, nggak usah lah ya. Ini terlalu kecil ini. Nah, ini kalau mau video aja. Ini jadi ini adalah film roll film pelaksanaan latihan. Ini adalah prasasti nama-nama prajurit yang gugur, yang tewas saat melaksanakan perang. Yang mungkin yang mau ngambil video ke dalam aja, sempit tempatnya. Kecil. Ke dalam dulu baru keluar, nak. Ke dalam dulu Udah, baru ini keluar. kita lihat nonton film aja. Nanti dulu yang Ikhwan, biar akhwatnya dulu ya. Sudah diambil videonya. Ya, sudah langsung keluar ke belakang sana. Ya, langsung keluar. Pergantian. Ayo Ikhwan sekarang masuk. Coba. Nama-namanya dicatat di sini ya. Banyak nama-nama pahlawan ini kita pastinya dari TNI kita sudah pernah melawan mas ya. Ini ada contoh. Raja itu ada di yang bentuk di dalam tadi yang bentuk dimarahin raja. Kalau ini namanya tol film. Nah, saya Oh, Beler. Jalan Beler ya. Nanti kesini lagi, lain lagi, bangun. Tuh, udah ke sana. Oh, iya iya. Iya ada. yang putrinya boleh silakan.
Ayo cowok-cowok sini. Kalau sudah masuk. Oh, mau Masuk dalam ya. Silakan. Mana tadi?